Hai, jumpa lagi dengan kami, ICT Movie. Tentunya teman-teman semua masih mengingat film Orphan 2009. Kisah seorang yang mempunyai kelainan hormon sehingga dia tidak bisa menjadi dewasa walaupun usianya sudah 31 tahun. Di balik wajah lugunya, ternyata dia seorang psikopat. Dia tega menghabisi semua anggota keluarga yang telah mengadopsinya. Di part 2 ini menceritakan kejadian sebelumnya, yaitu pada tahun 2007. Gak pakai lama, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah rumah sakit jiwa Sarna Institute yang terletak di Estonia. Cuaca saat itu sedang musim dingin bersalju. Terlihat sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita yang bernama Anna Troyev, seorang instruktur terapi seni, sedang menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, rumah sakit jiwa itu dijaga dengan sangat ketat. Di sini, Anna ditemani oleh Dr. Novotny selaku pimpinan rumah sakit. Tiba-tiba, alarm berbunyi. Seorang pasien yang sangat berbahaya bernama Lina telah kabur. Dr. Novotny meminta Anna untuk masuk ke sebuah ruangan. Sementara itu, dia dan yang lainnya mencari keberadaan Lina. Tak disangka, Lina yang dicari oleh mereka berada di ruangan bersamanya. What's your name? Untunglah, di saat Lina akan menyerang Anna, para petugas datang menyelamatkan. Anna mulai mendapatkan informasi tentang diri Lina dari Dr. Novotny. Lina terperangkap dengan kondisi tubuh yang tidak pernah dapat tumbuh normal. Dia melakukan penipuan dan perampokan kepada keluarga yang telah mengadopsinya untuk dapat bertahan hidup. Dia pun ditangkap dan dikirim ke rumah sakit jiwa ini. Saat kedatangan Lina pertama kali, dia selalu melawan, sehingga harus diikat dengan sangat kuat, dan ini menimbulkan luka pada lehernya. Anna mulai mengajar yang dihadiri oleh dua pasien RSJ, yaitu Lina dan Itzy. Di sini, Lina menggoda Itzy menjanjikan akan diberikan permen. Mendengar perkataan tersebut, Itzy kumat dan menyerang petugas di sana. Suatu hari, Lina menggoda penjaga untuk masuk ke dalam kamarnya. You're on time. Dengan sadis, Lina menghabisi penjaga itu dan mengambil kuncinya agar dia dapat kabur dari kamarnya. Lina mulai keluar kamar dengan mengendap-endap sampai ke pintu depan. Akan tetapi, masih ada penjaga yang menjaga pintu keluar. Dia memanfaatkan Itzy yang sedang bersih-bersih untuk menghajar penjaga itu. Sehingga dia bisa keluar. Setelah mengajar, Anna pun bergegas menuju mobil untuk pulang ke rumah. Saat akan menjalankan mobilnya, dia melihat sosok Lina di depan mobilnya dan terus menghilang. Anna pun berinisiatif kembali lagi ke rumah sakit untuk mencari tahu apakah Lina telah kabur. Karena dia melihatnya di luar rumah sakit.
Benar dugaan Anna bahwa Lina telah kabur. Anna melanjutkan perjalanan pulang. Tanpa dia sadari, Lina telah menyusup ke dalam mobilnya. Sesampainya di rumah Anna, Lina pun tak segan-segan menghabisi Anna agar dia dapat bersembunyi di rumah ini. Lina mulai melakukan aksinya dengan browsing di internet untuk mencari anak-anak yang hilang yang mirip dengan dirinya. Dia pun menemukan seorang anak perempuan yang mirip dengan dirinya yang bernama Esther Albright berasal dari Amerika. Aksinya pun mulai dijalankan. Dia menulis nama Esther di buku agendanya dan bermain sendirian di taman agar seperti anak yang hilang. Sesuai dengan rencananya, dia diamankan oleh pihak kepolisian. Di lain waktu, diperlihatkan Gunnar Albright sedang bertanding bermain anggar yang disaksikan oleh ayahnya yang bernama Olin Albright dan ibunya yang bernama Tracy Albright. Saat mereka berdua keluar dari gedung itu, Detektif Hiro Kanaga menemuinya untuk memberi kabar bahwa Esther telah diketemukan di Moskow, Rusia. Detektif Hiro adalah detektif yang menangani atas kasus hilangnya Esther. Tracy berangkat sendirian ke Rusia untuk menjemput anaknya, dikarenakan Ellen masih banyak pekerjaan. Saat Lina melihat Tracy, dia pun memeluknya. Setelah itu, mereka bertolak meninggalkan Rusia. Saat di dalam pesawat, Tracy mulai memperlihatkan foto-foto keluarganya, ayahnya, kakaknya, serta foto neneknya. Penyamarannya hampir saja diketahui karena dia mengira neneknya masih hidup. Padahal Esther asli mengetahui neneknya telah meninggal. Dia pun melampiaskan kekesalannya di dalam toilet. Sesampainya di bandara, Tracy mencoba merapikan penampilan Lina dengan melepas topinya serta syalnya. Akan tetapi, saat Tracy menyentuh syalnya, Lina menangkap tangan Tracy dengan cengkraman yang sangat kuat. Tracy pun melepasnya. Melihat kedatangan mereka, Ellen pun langsung memeluk Lina. Sesampainya di rumah, Lina sangat senang melihat rumah dan benda-benda berharga yang ada di rumah yang akan dia tempati, sesuai dengan target perampokan yang dia sudah rencanakan. Dia ditempatkan di kamar Esther yang penuh dengan boneka. Make me happy. Di sini diceritakan Lina mempunyai hobi melukis. Tentunya hal ini sangat mengejutkan Ellen karena Esther yang asli tidak suka melukis. Mendengar anaknya suka melukis, Ellen sangat senang karena dia juga seorang pelukis dan mempunyai studio lukis di rumah ini. Keesokan harinya, Lina dibawa ke psikolog untuk melakukan terapi. Saat terapi, pasti terlihat sangat berbeda dengan Esther yang asli, karena dokter Segar mengenal dengan baik Esther yang asli. Dokter Segar memanggil Tracy untuk bicara empat mata atas kecurigaannya terhadap Lina. Lina dapat menggunakan ruangan sebelah dengan memperdayai suster di sana. Ternyata benar dugaan Lina bahwa dokter Segar meragukan dia sebagai Esther.
Lina pun berteriak dengan keras dikarenakan bajunya disobek oleh seorang anak laki-laki yang sedang berada di sana. Sesi terapi akhirnya disudahi. Saat mereka berdua sedang berjalan, detektif Hiro dari jauh memotret mereka berdua. Aksinya diketahui oleh Lina, akan tetapi dia tidak mengenali laki-laki itu. Di waktu senggang, Ellen membawa Lina ke studionya. Di sini, Lina sempat melihat clipping atas hilangnya Esther, serta detektif Hiro yang menangani kasusnya. Lina pun mengingatnya, seorang laki-laki yang memotretnya saat pulang terapi. Lina menggambar dengan cepat wajah Ellen. Gambar itu dipandanginya karena Lina mulai merasakan jatuh cinta kepada Ellen. Dengan lembut, dia mengusap gambar bibir Ellen dan disentuhkan ke bibirnya. Tracy melihat semua yang dia lakukan. Di malam itu, detektif Hiro mengunjungi rumah Ellen untuk melihat kondisi Esther yang telah diketemukan. Dia menceritakan hasil pertemuan dengan dokter Segar yang meragukan Esther sekarang bukan Esther yang asli. Lina berpamitan untuk meninggalkan ruang makan. Akan tetapi, sebenarnya dia menguping semua pembicaraan dari detektif Hiro. Karena takut penyamarannya diketahui, dia memutuskan kabur malam itu dengan membawa uang dan harta curian yang sudah dia kumpulkan. Lina pun sudah mengendap-endap untuk kabur. Akan tetapi, niat itu diurungkan saat dia melihat Ellen yang dia cintai sedang melukis di studionya. Suatu hari, Lina tanpa sengaja melihat Tracy yang sedang bermesraan dengan Ellen. Melihat kejadian itu, dia sangat cemburu dan melampiaskan kekesalannya dengan merobek baju pesta Tracy yang akan dikenakan esok malam. Keesokan harinya, Ellen dan Tracy akan berangkat ke pesta dan berpesan kepada Gunnar untuk menjaga adiknya. Akan tetapi, bukan menjaga adiknya, dia malah mengundang teman-temannya untuk berpesta. Situasi ini sudah dipantau oleh detektif Hiro untuk menyelidiki Lina saat Ellen dan Tracy pergi. Detektif Hiro masuk ke kamar Lina untuk mendapatkan sidik jarinya di kamar Esther. Aksi detektif Hiro diketahui oleh Lina. Saat Tracy pulang ke rumah, dia tidak menemukan keberadaan Lina di rumah. Tanpa sengaja, dia menemukan buku agenda Lina yang berisi semua tentang jati dirinya, serta diketemukan foto Ellen dan foto detektif Hiro. Lina menyelinap ke mobil detektif Hiro seperti yang dia pernah lakukan kepada Anna. Detektif Hiro terlalu asik mencocokkan sidik jari Lina yang sangat berbeda. Tiba-tiba, Lina menusuk detektif Hiro dari belakang sampai dia jatuh tersungkur. Saat detektif Hiro sedang sekarat, Tracy datang dan menembak detektif Hiro sampai dia tewas. Di sini mulai terungkap bahwa Esther sebenarnya tidak hilang. Esther tanpa sengaja terbunuh oleh Gunnar sang kakak sendiri. Dan semua kejadian pembunuhan itu diketahui oleh Tracy, sang ibu. Dia menutupi kasus ini agar dia tidak kehilangan semua anak-anaknya.
Jadi, dari awal sebenarnya Tracy sudah mengetahui bahwa Lina seorang penipu. Dia sengaja membiarkan agar Gunnar terbebas atas pembunuhan yang dia lakukan. Juga perubahan Ellen yang sangat bahagia sekali sejak kedatangan Lina yang dianggap sebagai Esther di kehidupannya. Berdasarkan alasan itulah Tracy membiarkan Lina mengaku sebagai anaknya. Lina takut dengan kekejaman Tracy. Dia minta dilepaskan saja agar tidak mengganggu keluarganya. Akan tetapi, Tracy tidak menyetujuinya dan mengancam akan dikirim balik ke Rusia sebagai tahanan jika tidak menuruti perkataannya. Tentunya Lina takut dan menuruti perintah Tracy. Mereka berdua membuang jasad detektif Hero di sebuah sumur tua. Ada kemungkinan mayat Esther pun dibuang di tempat yang sama. Selanjutnya, Tracy membuat surat permohonan cuti dengan email ke atasan detektif Hero bahwa dia sedang cuti bertugas dan meminta jangan dihubungi ketika sedang cuti. Tracy memberitahukan semua kepada Gunnar. Esther palsu adalah wanita dewasa yang berbahaya. Jadi, dia harus hati-hati jika berhadapan dengannya, serta mengatur strategi baru untuk dapat melenyapkannya. Sebelum Lina bertemu lagi dengan dokter Segar, Tracy melatih dan memberikan semua informasi tentang Esther agar penyamaran Lina tidak terbongkar. Your shared history, moments you had. Setiap hari Tracy melatih Lina dengan baik, sampai membuat semua teman dan kerabatnya yang mengenal Esther asli pun terkecoh dengan semua penampilan dan gaya Lina yang tidak diragukan lagi. Suatu malam, Gunnar masuk ke kamar Lina untuk membicarakan bahwa jangan macam-macam terhadap dirinya, jika tidak ingin bernasib malang seperti adiknya. I fucking Freak. Ketika mereka berempat sedang makan malam, Ellen mengabarkan besok akan keluar kota untuk mengurus galerinya yang baru. Lina pun ingin ikut dengan Ellen, tetapi Tracy melarangnya. Wanna come? I would love to. don't forget. Lina menyadari bahwa makanannya telah diberikan obat bius, sehingga dia tidak memakannya. Tracy meminta agar dia dapat memakannya di kamar saja. Lina memberikan makanan itu kepada tikus yang berada di kamarnya. Di saat itu, Ellen masuk ke kamarnya dan mengajak Lina ke studio untuk melukis bersama. Kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Akan tetapi, semua yang Lina lakukan terpantau oleh Tracy. I think He's right. Keesokan harinya, Lina melakukan balas dendam kepada Tracy dengan membuatkan jus yang berisi tikus di dalamnya. Okay? I'm good. Yeah? Tracy dapat menahan amarahnya mengingat mereka semua harus segera berangkat ke stasiun untuk mengantar Ellen. Sampailah mereka di stasiun. Saat melihat Tracy dan Gunnar di pinggir dekat lintasan kereta api, timbul niatan untuk membunuhnya dengan cara mendorong mereka berdua saat kereta lewat. Tetapi usahanya gagal, dikarenakan ada seseorang yang lewat di tempat itu. Mengetahui Lina akan membunuhnya, Tracy sangat gusar dan mengatakan kesepakatan yang mereka buat telah selesai, serta mengancam Lina akan segera dihabisi saat tiba di rumah. Lina pun membela diri dengan merebut tas Tracy untuk mengambil kunci mobil agar dapat kabur.
Naas baginya, baru jalan beberapa lama, dia sudah diketemukan oleh polisi dan diantarkan ke rumahnya. Thank you so much. Thank you so much. It's been really hard. I mean, there's Tracy dan Gunnar segera akan menghabisi Lina dengan memotong nadinya menggunakan gunting agar terkesan dia bunuh diri. Dengan meronta-ronta, Lina dapat meloloskan diri dari cengkeraman Gunnar sampai dia harus terjatuh dari tangga. Di saat itu, Ellen mengabari bahwa dia akan segera pulang setelah mendapatkan informasi tentang kejadian tadi siang. Gunnar pun memburu Lina menggunakan pedang kesayangannya. Tetapi, Lina sudah menghadang dengan panah yang ditembakkan ke dadanya. Saat Gunnar sudah terdesak dengan brutal, Lina menghabisinya. Tracy sangat marah dan histeris melihat putranya sudah tidak bernyawa lagi. Dia pun menyerang Lina dengan membabi buta. Terjadilah perkelahian yang seru antara dua wanita psikopat. Saat Lina terdesak, dia menghidupkan kompor untuk membakar rumah itu dan kabur ke atap rumah. Tracy pun tak membiarkan dia lolos. Tracy pun tidak membiarkan dia lolos, hingga mereka berdua terpleset bergelantungan di atap rumah. Di saat itulah, Ellen datang untuk segera menyelamatkan mereka berdua. Akan tetapi, Tracy terjatuh dan tidak dapat diselamatkan. Dengan sedih, Ellen memeluk Lina atas kehilangan Tracy. Tiba-tiba, penutup gigi Lina lepas. Dan dia pun mengetahui bahwa Lina bukanlah Esther. Karena terkejut, Ellen terpleset jatuh dari atap. Dan dia pun tewas. Rumah terbakar semua. Lina sudah menjadi anak yatim lagi dan sedang menunggu untuk diadopsi oleh keluarga selanjutnya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. I've reached out to a reputable adoption agency.